Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jusendra Giraldo yang sedang berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 25550111024. Saya ingin menyampaikan sebuah diskusi singkat mengenai topik yang sangat relevan di era ini, yaitu penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia adalah fondasi komunikasi dan identitas bangsa kita. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, timbul pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama, yaitu sejauh manakah teknologi telah membentuk, menggeser, dan bahkan mengancam eksistensi bahasa Indonesia yang kita cintai ini. Sejak ini, teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang luar biasa pesat. Platform media sosial, aplikasi pesan instan, serta berbagai konten digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Dalam kondisi tersebut, pola komunikasi masyarakat pun mengalami perubahan yang signifikan. Ragam bahasa baru bermunculan di ruang digital, mulai dari singkatan, akronim tidak baku, hingga fenomena alih kode atau campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Fenomena ini tidak dapat diabaikan begitu saja, karena bahasa adalah cerminan peradaban suatu bangsa. Bagaimana kita berbahasa mencerminkan bagaimana kita berpikir dan berbudaya. Izinkan saya memaparkan beberapa dampak negatif yang perlu mendapat perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat. Pertama, terjadi penurunan kemampuan berbahasa Indonesia secara formal. Kebiasaan komunikasi menggunakan bahasa tidak baku dalam media digital menyebabkan banyak pelajar dan mahasiswa mengalami kesulitan dalam menulis karya ilmiah, surat resmi maupun laporan yang memerlukan penggunaan bahasa baku. Kedua, terjadi penggerusan kosakata bahasa yang kaya. Banyak kata dalam kamus besar bahasa Indonesia yang syarat makna dan nilai berbudaya mulai ditinggalkan, tergantikan oleh kata-kata serapan asing dianggap lebih praktis. Ketiga, berkembangnya budaya literasi yang dangkal. Kebiasaan mengonsumsi konten singkat di platform digital berpotensi mengurangi kemampuan membaca dan menulis secara mendalam serta kritis. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan sejumlah dampak positif yang tidak dapat kita kesampingkan begitu saja. Pertama, teknologi memperluas aksesibilitas terhadap sumber belajar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia versi daring, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, serta berbagai platform pembelajaran bahasa kini dapat diakses secara gratis oleh siapapun dan dimanapun. Kedua, bahasa menjadi lebih dinamis dan adaptif. Munculnya kosakata baru merupakan tanda bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup. Bahasa yang terus tumbuh dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana layaknya bahasa besar di dunia. Ketiga, teknologi memperluas jangkauan dan pengaruh bahasa Indonesia di tingkat global. Konten berbahasa Indonesia yang tersebar di berbagai platform internasional turut memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia kepada dunia. Menghadapi realitas ini, diperlukan sikap yang bijaksana dan bertanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat. Pertama, kita perlu meningkatkan kesadaran berbahasa secara kontekstual. Artinya, setiap individu harus mampu membedakan kapan penggunaan ragam bahasa formal diperlukan dan kapan bahasa informal dapat digunakan, sesuai dengan situasi, tujuan, dan lawan bicara. Kedua, lembaga pendidikan perlu memperkuat pembelajaran bahasa Indonesia yang berorientasi pada kecakapan literasi digital, agar generasi muda tidak hanya fasih di ruang digital, tetapi juga tetap kompeten dalam menggunakan bahasa baku. Ketiga, kita dapat memanfaatkan teknologi itu sendiri sebagai sarana pelestarian bahasa dengan menciptakan konten berkualitas dalam bahasa Indonesia, mempromosikan penggunaan bahasa yang baik dan benar, serta aktif menggunakan rujukan kebahasaan resmi. Jadi sebagai penutup saya menegaskan bahwa teknologi dan bahasa Indonesia bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Jadi keduanya dapat berjalan beriringan secara harmonis apabila kita sebagai penggunanya memiliki kesadaran bertanggung jawab dan kecintaan terhadap bahasa kita sendiri.
Bahasa Indonesia adalah warisan luhur yang telah mempersatukan ratusan suku bangsa di negeri ini. Sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga, merawat, dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang dalam kondisi yang tidak hanya utuh tetapi juga bermartabat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga diskusi ini memberikan manfaat kepada semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.